Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Lanjut atau nunggu MC ya? Afwan, lanjut saja, Syekh. Lanjut ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, mungkin tadi ada masalah dalam Zoom. Tadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika para sahabat beramai-ramai datang kepada Rasulullah, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami ingin ditunjuk kepada satu amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, 3 amalan. Kalau kita melakukannya terjamin bagi kita semuanya insya Allah masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, saat engkau memaafkan orang yang pernah menzalimimu. Allah. Memang ini berat. Banyak orang yang pernah menzalimi kita. Banyak orang yang pernah menyakiti perasaan kita. Berapa banyak orang yang mengambil hak kita, yang mengomongi kita, menjatuhkan nama kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kita memaafkan dia, Allah Subhanahu wa taala tidak punya balasan bagi kita kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita membersihkan hati kita dari segala penyakit hasad, penyakit iri hati, penyakit benci, itu benar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala amal ibadah yang sangat tinggi. Perlu kita tahu bahwasanya Islam itu bukan hanya ritual-ritual, bukan hanya salat, zakat, puasa, itu semuanya penting. Tetapi ada sesuatu yang sering kita abaikan. Apa itu ibadah hati? Ibadah hati. Saat kita membersihkan diri kita dari segala penyakit terhadap saudara kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bukan main-main. Bukan main-main. Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir hari ini, saat kita merasakan perasaan negatif terhadap saudara kita, maka kita mengucapkan istighfar, mengucapkan astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Bersih. Suatu hari hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada salah satu sahabat, jaminan dia akan menjadi ahli surga sampai 3 kali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceramah menyampaikan tausiah kepada sahabatnya, tiba-tiba di dalam ceramahnya akan masuk, kata Rasulullah, akan masuk ke masjid ini sekarang dari pintu ini anak muda ahli surga. Luar biasa. Tiba-tiba yang masuk anak muda yang tidak dipedulikan, di antara orang yang paling miskin, di antara orang yang paling fakir di Madinah. Para sahabat heran, apa yang dilakukan oleh anak muda ini sehingga disebut sebagai ahli surga. Ketika sahabat mencari-cari alasannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita gembira kepada anak muda ini sebagai ahli surga sampai 3 kali, mereka mendapatkan rahasia beliau adalah apa? Dia tidak pernah tidur malam hari, tidak pernah istirahat malam hari sebelum dia membersihkan hatinya dari segala penyakit hati. Penyakit hati itu adalah kebencian, iri hati, kedengkian terhadap saudaranya. Bahkan kalau dia menzalimi atau terzalimi, dia menyelesaikan masalahnya sebelum dia tidur, sebelum dia istirahat. Kalau dia pernah menzalimi orang, dia mendatangi dia ke rumahnya, memberi hadiah. Mohon maaf lahir dan batin, mohon maafkan saya. Kalau dia terzalimi, dia memaafkan orang. Luar biasa. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Amal yang paling utama yang bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala saat kita membersihkan diri kita dari segala penyakit. Penyakit hati terhadap saudara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah ikhlas. Kita tidak akan pernah mohon maaf. Kita tidak akan pernah melakukan amal saleh secara ikhlas sedangkan masih ada penyakit di dalam hati. Kita tidak akan terkumpul di dalam hati kita kebencian dan ikhlas. Tidak akan pernah. Hati kita itu adalah satu wadah. Terisi dengan ikhlas atau penyakit hati. Kalau penyakit hati sudah masuk hati, sudah masuk ke dalam hati kita, berarti akan mengusir ikhlas. Mengusir khusyuk, mengusir tadabbur salat. Oleh karena itu salat kita sudah tidak terasa nikmat lagi. Tidak terasa nikmat. Kenapa? Ada penyakit hati yang sudah mendominasikan hati kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yuk kita mengusir penyakit ini supaya kita memasukkan ibadah ikhlas ke dalam hati. Kalau kita sudah memasukkan ibadah ikhlas ke dalam hati, terjamin ibadah tarawih kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukannya setiap hari insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi qiyam, apalagi infak, ini semuanya insya Allah akan menjadi amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita sudah mengusir penyakit hati. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tema hari ini, tema yang saya sangat suka. Tema yaitu Allah dulu, Allah lagi, dan juga Allah terus. Allah terus. Kita melakukan semua amalan-amalan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memaafkan orang lain, memang berat itu di dalam hati. Berat. Berat. Apalagi kalau orang ini benar-benar sudah menzalimi kita. Tetapi saat kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu, Allah lagi, dan juga Allah terus selama-lamanya. Kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala di atas syahwat kita, di atas keinginan kita, di atas rasa dendam kita. Saat kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memaafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa? Kan? Ada yang maksum di antara kita? Tidak. Pasti tidak ada yang maksum. Termasuk saya sendiri. Tidak ada yang maksum di antara kita. Maka insya Allah, karena kita tidak maksum, dan kita semua yang pernah melakukan dosa, kita butuh dosa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita memaafkan orang lain, saat kita melupakan kesalahan orang lain, saat kita damai dengan orang lain, maka insya Allah semua dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih. Hadis yang sahih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fi kulli lailatin min layali Ramadan, Allah Subhanahu wa taala setiap malam dari malam bulan Ramadan akan mengampuni kita semua. Sampai akhir bulan Ramadan akan mengampuni seluruh umat Islam. Kecuali dua orang. Siapa dua orang ini? Dua orang ini yang masih ada perselisihan, permusuhan antara dirinya dan saudaranya. Luar biasa. Biarpun orang ini sudah mengambil hak kita, sudah menyakiti perasaan kita, sudah menzalimi kita, kita tetap memaafkan dia supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Bukan karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Anda ingin dimaafkan oleh Allah, ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkan orang lain. Ini di dunia, kita tidak akan berlama-lama. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, setelah itu mati. Tidak akan lama-lama. Oleh karena itu kita mempersiapkan untuk hari akhir yang kita akan hidup di dalamnya selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling pertama yang perlu kita lakukan pada hari ini, setelah ceramah ini, kita ingat dan merenung siapa yang masih ada perselisihan di antara kita dan dia, kirim WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah akan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ada dua amalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat kita memberi, an tu'ti man mana'ak. Saat engkau memberi, pemberian apapun, hadiah, infak, sedekah, zakat, kepada siapapun, tetangga kita, miskin dan fakir, dan juga
keluarga kita. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyatakan bahwasanya saat kita memberi pemberian apapun kepada orang yang pelit, bakhil, tidak akan memberikan apapun kepada kita. Dia kalau kita memberikan apapun kepada dia, dia tidak akan balas pemberian kita, tidak akan pernah balas. Nah, tetapi tetap meskipun dia tidak balas, tetap kita memberi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah akan terbukti di dalam hati kita, kita tidak mengharap dari makhluk ini. Kita hanya mengharap semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan mentahqiqkan tema ini, Allah dulu dan Allah selalu, Allah lagi dan juga Allah terus. Kalau ini sudah syiar di dalam hati kita, kita tidak akan peduli dengan perasaan manusia terhadap kita. Ini suka sama kita atau tidak sih? Ini akan memuji kita atau tidak? Ini akan mencela kita atau tidak? Nah, yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima kebaikan ini dari saya. Luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Insan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan, sedekah, infak, zakat kepadamu, hadiah gitu. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menantikan, tidak menunggu balasan atau bahkan berterima kasih dari kalian. Luar biasa. Suatu hari Bapak dan Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Ali bin Abi Thalib di dalam bulan Ramadan seperti kita sekarang. Ali bin Abi Thalib ini sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Rasulullah. Beliau nikah dengan Fatimah Zahra, anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya dua anak. Yang pertama namanya Al-Hasan, yang kedua namanya Al-Husain. Suatu hari di dalam bulan Ramadan, mereka sudah lapar karena puasa. Ali bin Abi Thalib pun dari pagi sampai sore bekerja keras di pasar. Kerja Ali bin Abi Thalib apa? Angkut barang. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Ini keluarga presiden saat itu, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkut barang supaya menyediakan nafkah, supaya mencari makan dan minuman buat anaknya dan istrinya. Bekerja keras dari pagi sampai sore. Coba gajinya apa hadirin? Gajinya 2 roti dan beberapa biji kurma. Dia balik ke rumah senang, alhamdulillah sudah menyediakan makanan buka puasa untuk istrinya dan anaknya. Menjelang azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istrinya Fatimah Zahra mengumpulkan makanan itu, roti dan kurma dan minuman, air, supaya bisa dimakan oleh Ali bin Abi Thalib dan dua anaknya. Tiba-tiba mereka mau makan rotinya. Ada seorang yang ketuk pintu. Tok, 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 tok. Ali bin Abi Thalib bilang, jangan makan dulu. Tolong buka pintu. Fatimah Zahra buka pintu. Ternyata yang di pintu itu adalah anak yatim. Dia berkata, Papa Ali, Sayyiduna Ali, saya anak yatim. Udah 3 hari. Tidak ada makanan masuk ke dalam perut saya. Mohon, kalau ada makanan di dalam rumah, kasih ke saya. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Mengumpulkan semua makanan itu yang sudah disiapkan untuk buka puasanya, diberikan kepada si miskin itu, yatim itu. Luar biasa, luar biasa. Lapar, ia lapar. Butuh. Tetapi mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas keinginan dia sendiri. Luar biasa, luar biasa. Begitu juga hari berikutnya. Sampai hari ketiga ada seorang tawanannya. Ketuk pintu pada maghrib, dikumpulkan makanan yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, diberikan kepada tawanan itu. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini di dalam surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nah, Ali bin Abi Thalib
Tidak terlihat oleh Rasulullah, tidak terlihat oleh sahabat, tidak terlihat oleh siapapun. Dia melakukan amalan yang susah dilakukan oleh kita semua. Memberikan makanan yang dia butuhkan, dia sudah lapar, dia sudah haus, tapi dia mendahulukan apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala di atas syahwatnya sendiri, di atas keinginannya sendiri. Luar biasa. Saat kita memberi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita infak di dalam bulan Ramadan, maka ini termasuk amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita tidak mengharap apapun kepada orang ini, orang yang akan menerima infak dan sedekah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di salah satu zaman, di zaman banyak infak-infak manusia itu mencari maslahat. Kalau saya infak ke tempat ini, saya dapat apa? Kalau saya dapat infak ke tempat ini, perusahaan saya dapat apa? Kalau saya infak bantu orang ini, nanti dia akan bantu apa? Kita tidak usah mengharap apapun. Kita hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Ini akan merusak ikhlas kita, hadirin. Merusak ikhlas. Saat kita infak, seolah-olah kita melemparkan sesuatu ke dalam samudra. Kalau sudah masuk di dalam samudra, kita tidak mengharap menemukannya lagi. Begitu juga infak, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, harapannya di mana? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kalau kita dapat di dunia, alhamdulillah. Meskipun kita tidak pernah mengharap apapun dari manusia. Kalau kita dapat balasan kebaikan kita di dunia, alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak dapat, jangan merasa kecewa atau kesal. Karena kita melakukan amal itu, infak itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dapat maslahat dunia. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedua, saat kita memberi kepada orang yang pelit dan bakhil yang tidak akan pernah membalas kebaikan kita, tetapi tetap kita memberi infak kepada dia. Lewat dekat dari rumahnya, memberikan hadiah makanan, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan. Dekat dari anaknya, memberikan kepada mereka coklat, duit. Ya, yang penting kita memberikan apapun. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yang dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya Allah amal ini akan mengantarkan kita langsung ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, wa an tasil qata'ak. Saat engkau menyambung silaturahim, luar biasa. Menyambung silaturahim sesama orang yang memutuskannya. Silaturahim ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya diundang untuk mengisi di perusahaan yang saya cintai ini bersama adik-adik, teman-teman, sahabat, bapak, ibu, ini saya termasuk orang yang sangat bahagia. Kenapa? Karena saya bisa melakukan ibadah silaturahim dengan ibu bapak semua. Ini termasuk pahalanya di sisi Allah sangat besar. Sangat besar. Saat kita menyambung ikatan cinta di antara kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan menegaskan di dalam surat Ali Imran, keimanan seseorang tidak akan pernah sempurna kecuali kalau kita menyempurnakannya dengan hablum minan nas. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa bihablim minallah. إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Kalau kita menyempurnakan hubungan kita sesama Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah sempurna kecuali kalau kita menyempurnakannya dengan hubungan yang baik sesama manusia. Silaturahim dengan orang ini, infak kepada orang ini, senyum kepada orang ini, bantu orang ini, gotong royong di antara kita, insyaallah ini termasuk ibadah-ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, siapa yang ingin rezekinya luas, siapa yang ingin sehat wal afiat, siapa yang ingin umurnya panjang, kata para sahabat, kami ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin umurnya panjang? Siapa yang tidak ingin rezekinya luas? Siapa yang tidak ingin sehat wal afiat? Kami ingin ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin itu di dunia, maka hendaklah engkau menjaga ibadah silaturahim. Luar biasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita menjaga ikatan silaturahim yang baik, terutama dengan keluarga, kerabat, sahabat, teman-teman, ini termasuk
ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau ada seseorang memutuskan silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqubatan yu'ajjilullahu bihima fid dunya qabla al-akhirah. Orang yang akan dapat hukumannya di dunia sebelum akhirat. Kalau kita melakukan dosa, belum tentu kita akan dapat hukumannya di dunia, kan? Tetapi kalau ada seseorang memutuskan silaturahim, maka hukumannya di dunia sebelum akhirat. Luar biasa. Entah itu dalam bentuk kesengsaraan, dalam bentuk kesedihan, dalam bentuk susah hati, dalam bentuk kurang tenang. Kenapa? Dia pernah memutuskan ikatan silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan tadi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. 3 amalan yang sederhana. Memang sederhana. Tetapi asal kita mau, kita bisa melakukannya. Setiap orang di antara kita bisa melakukannya. Tidak butuh energi yang tinggi, tidak butuh tenaga yang kuat, tidak butuh apapun. Hanya butuh kemauan dari kita. Kita mau memaafkan, maafkan. Kita mau silaturahim, tinggal silaturahim. Kita mau memberi, tinggal kita memberi. Sesuai dengan kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf, waktu yang diberikan kepada saya hanya 30 menit. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung dengan Syekh Yazain Al-Hakimi? Kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilahkan untuk bertanya melalui open cam atau bicara langsung kepada Syekh Yazain Al-Hakimi terkait dengan tema kita pada siang hari ini. Ada Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan secara langsung, kami tahan terlebih dahulu. Ada pertanyaan, Ustadz. Bagaimana caranya, Ustadz, agar kita ini bisa mengikhlaskan apa yang telah orang lain itu lakukan kepada kita terkait dengan kezoliman yang dia lakukan, Ustadz? Karena kan seperti yang tadi Ustadz sampaikan itu sangat susah sekali, Ustadz. Nah, cuma agar kita tuh bisa lupa dan akhirnya kita bisa memaafkan dan bisa mengamalkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi itu, bagaimana caranya, Ustaz? Masya Allah. Nah, sebenarnya kalau gimana caranya ya udah tinggal memaafkan. Tetapi apa yang memotivasikan kita ya Ustaz ya kan? Ya, yang pertama ini mungkin kita ingat kalau kita memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan memaafkan kita. Nah, kita ingat dengan dosa-dosa kita, berapa kali kita melakukan hal yang buruk, berapa kali kita ngomong sesuatu yang tidak benar, berapa kali kita menyebar hoax, berapa kali kita bohong, berapa kali kita dusta, berapa kali kita meninggalkan kewajiban, berapa kali kita menyakiti perasaan orang lain juga, kita tidak maksum kan? Nah, saat kita ingat itu, wah, saya juga perlu dimaafkan. Kalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya udah maafkan orang lain. Maafkan orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingat dengan surga Allah Subhanahu wa taala dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Coba, kalau ada seseorang, sampaikan kepada seseorang di antara kita. Tolong maafkan orang itu yang pernah menzalimimu, yang pernah menjatuhkan namamu. Ini 1 triliun ganti rugi. Mau enggak? Maulah Pak Ustadz, itu 1 triliun luar biasa. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kita memaafkan ini dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Mau enggak? Mau enggak? Itu bukan 1 triliun, bukan 10 triliun, bukan 100 triliun. Itu kenikmatan-kenikmatan apapun yang kita hasratkan. Istana, mau minta apapun di surga akan diberikan kepada kita. Luar biasa. Bukan hanya itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat dengan neraka jahanam. Neraka. Kalau kita tidak memaafkan orang lain, Allah tidak akan memaafkan kita. Kalau Allah tidak memaafkan kita, harus kita dibersihkan.
dari dosa dan maksiat di dalam api neraka dulu sebelum kita masuk surga. Coba, jangankan neraka jahanam, api yang ada di dunia. Api yang ada di dunia. Kalau ada seseorang tanya kepada kita, mau memaafkan orang, mau memaafkan sahabatmu, atau kalau tidak memaafkan ya udah masuk di dalam api ini. Api yang di dalam dapur, atau masukkan jarimu di dalam api. Kita mau enggak? Mending kita memaafkan. Apalagi kalau itu api neraka hadirin. Apalagi kalau itu selama-lamanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ingat-ingat tentang kehidupan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah akan memaafkan kita. Ingat bahwasanya kita akan diselamatkan dari api neraka. Ingat bahwasanya kita akan diberi surga Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita pernah memaafkan orang lain. Biarpun orang ini orangnya jahat, orangnya zalim, bahkan kalau dia mantan ya. Ini yang paling susah yang dimaafkan mantan ya. Maafkanlah dia karena Allah Subhanahu wa taala meskipun dia zalim. Maafkan dia. Maafkan dia. Karena bukan hanya dia yang zalim, kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Kita memaafkan dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya sendiri. Supaya Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita. Barakallah. Baik Ustadz, ini yang selanjutnya ada pertanyaan Ustadz. Kalau tadi kan ini kan memaafkan orang lain ya Ustadz ya. Nah ini ada pertanyaannya adalah bagaimana kalau memaafkan orang tua yang zolim gitu. Kadang orang tua tuh juga suka merasa paling benar sendiri gitu, atau ketika dia itu mendidik kita itu ada cara-caranya tidak sesuai sehingga menyakiti hati kita sebagai anak. Gitu. Nah, ini kan kadang juga banyak sekali akhirnya anak-anak itu yang trauma akibat dari pola asuh yang orang tuanya lakukan itu. Nah, bagaimana caranya sih agar kita tuh bisa memaafkan orang tua kita walaupun orang tua kita itu masih dalam keadaan yang demikian gitu, belum berubah menjadi yang lebih baik dalam pandangan kita. Nah, dalam pandangan Sigmund Freud, ulama psikologi yang mendirikan ilmu psikologi yang modern. Beliau berkata, orang tua yang tidak berbuat baik kepada kita, maka kita tidak harus berbakti kepada mereka. Nah, kenapa dia berkata itu? Karena dia tidak punya agama. Kita semuanya tahu, meskipun dia Yahudi, dari keturunan Yahudi, tapi dia ateis, tidak punya agama. Tidak punya batas-batas dalam apa akan mengikuti perintah Allah atau tidak, karena dia tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbakti kepada orang tua dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Meskipun mereka yang salah, kita tidak harus taat saat mereka salah, tetapi dalam hal lain kita tetap berbakti kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka kasar terhadap kita, kita berbakti kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Agama kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak selalu pakai logika, tidak selalu. Kalau kita pakai logika salat, berarti kalau kita sibuk enggak usah salat. Kalau kita bisa menghabiskan uang kita dalam hal menurut kita lebih bermanfaat, enggak usah zakat. Nah, tidak terlalu begitu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang menciptakan logika kita. Allah yang menciptakan akal kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita tetap kita berbakti kepada orang tua. Bahkan meskipun orang tua beda agama. Coba bayangkan, beda agama. Jangankan zalim, tapi beda agama tetap kita berbakti kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadikanlah sahib yang baik buat mereka, berbakti kepada mereka. Jadi orang yang kelakuannya sangat baik kepada mereka. Karena dengan itu kita akan insyaallah dapat surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu surga adalah bapak dan ibu kita. Pintu surga. Kita tidak akan pernah masuk surga tanpa restu orang tua. Kita tidak akan pernah bahagia di dunia tanpa setujunya orang tua, tanpa doa orang tua. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada orang tua yang benci anak. Tidak pernah. Kalau mereka melakukan kesalahan, itu tidak sengaja. Pasti mereka akan melihat selalu dirinya selalu baik terhadap anaknya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kesalahan-kesalahan kita sejak kecil. Mereka sudah mendidik kita, membesarkan kita sejak kita kecil. Disuapin,
mohon maaf, dibersihkan. Itu sejak kecil. Mereka semua tahu aib dan kekurangan kita. Pasti mereka akan melihat dirinya lebih baik daripada kita. Itu wajar. Tidak ada orang tua yang melihat dirinya lebih rendah dibandingkan dengan anaknya. Tidak akan pernah. Kalau mencari di dunia ini, tidak akan pernah menemukan. Jadi orang tuanya, semua orang tua seperti itu. Kita tetap memaafkan. Memaafkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melapang dada. Kalau kita sudah memaafkan, dan juga melihat the bright side bukan the black, the dark side. Kita melihat the bright side, yang positif aja. Lihat, hitung positifnya. Positifnya mereka membesarkan kita, mereka menyediakan makanan buat kita, mereka bekerja keras supaya menyediakan nafkah buat kita, mereka bekerja keras supaya menyediakan uang untuk studi kita, sekolah, pesantren, atau mungkin di kampus, sampai kita lulus menjadi orang. Kalau kita sudah menjadi orang, sudah independen, malah kita merasa sombong, sehingga, saya yang lebih baik, pendapat saya lebih baik. Merasa orang ini hadir yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kurang ajar. Biarpun mereka salah, biarpun mereka zalim, kita melihat bright side mereka. Kita melihat positif mereka. Apa yang mereka sudah berjasa kepada jasa mereka kepada kita sebesar apa? Itu yang kita ingat-ingat. Kalau kita hanya ingat yang negatif-negatif, kita tidak akan pernah menemukan saudara. Kita tidak akan pernah mencintai siapapun di dunia ini. Karena setiap orang di antara kita pasti punya negatif, punya dark side. Maka harus berhati-hati hadir dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait sedekah, Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa amalan yang kedua itu kita sedekah walaupun dengan orang yang pelit gitu, Ustaz. Nah, ini banyak sekali mindset masyarakat sekarang ini kalau sedekah itu nanti kembalinya itu berupa materi lagi, Ustaz. Gitu. Nah, ini apakah memang ada dalil yang menyatakan bahwa kalau kita sedekah itu kita misalkan memberikan 100.000 maka kembalinya nanti berlipat-lipat, ataukah memang bagaimana, Ustaz? Karena mindset sekarang ini orang-orang seperti itu. Kalau bersedekah itu ya kembalinya materi dan berlipat-lipat, Ustaz. Kata Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, itu artinya pahalanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dapatnya di dunia, alhamdulillah, tapi jangan berharap akan dapatnya di dunia. Nah, kecuali kalau ada seseorang ingin memaksa kita untuk bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ukhidha ala wajhi al-haya'i fa huwa haram." Kalau ada seseorang menyuruh kita untuk bersedekah dengan memalukan kita, dengan malu, dengan cara paksa kita sampai kita mengeluarkan sedekah, dengan cara di depan banyak orang sampai kita malu kita mengeluarkan sedekah, maka uang itu termasuk harta yang haram, tidak boleh dikeluarkan di dalam pesantren atau bangunan masjid, tidak boleh, haram itu. Nah, itu yang pertama. Kita pun juga dari kita sendiri harus kita merubah mindset kita. Sedekah itu artinya mengabdi, memberi tanpa mengharap ada balasan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala sudah disebutkan di dalam surat Al-Insan. Karena Allah Subhanahu wa taala bilang bahwasanya sifat orang beriman yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa mengharap balasan, malah kita bilang, balasannya mana ya Allah? Malah kita ujung-ujungnya kita nagih Allah. Ya Allah, kemarin saya kasih 100.000, mana 1 juta? Katanya 10 kali lipat. Astagfirullahaladzim. Itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Karena konsep-konsep sedekah sudah tidak menjadi ikhlas lagi. Sedekah itu kita melihat orang miskin dan fakir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus kita menimpunikan sedekah. Sampai tidak ada orang yang tahu. Supaya apa? Supaya tidak terima pujian dari orang lain, supaya tidak ada balasan dari orang lain, supaya tidak dihormati oleh orang lain. Tidak, kita hanya melakukan sedekah itu karena Allah, supaya kita dapat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti, bukan di dunia. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu inti daripada sedekah. Kalau itu kita bilang, kita memberikan sedekah 100.000, minta 1 juta, itu sudah dagangan, bukan sedekah, hadirin. Dagangan itu. Nah, kita kalau ingin dagangan dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya jangan mengharap di dunia, tapi berharaplah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita diberi di dunia, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak diberi, jangan nagih-nagih. Karena balasannya dari Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat, bukan di dunia. Baik, Ustaz. Ini Syekh melanjutkan mengenai sedekah.
Jadi kan Syekh, apa namanya, kalau sedekah itu kan ada yang diperbolehkan untuk sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Nah, ini kalau misalkan secara terang-terangan ini maksudnya bagaimana, Syekh? Sedekah tapi secara terang-terangan. Tapi terang-terangan itu dari beberapa orang, bukan dari setiap orang. Jadi kita pamer-pamer sedekah. Nah, itu sesuatu yang keliru ya hadirin. Lebih bagus kita merahasiakannya. Merahasiakannya karena akrab ila ikhlas, lebih dekat ke ikhlas. Tetapi beberapa orang seperti mungkin supaya kita menjadi contoh atau teladan atau memberi motivasi kepada orang lain. Saya sudah sedekah, mana sedekah kalian? Gitu. Nah, supaya kita memotivasi orang lain boleh. Tetapi dengan niat motivasi, dengan bercampur. Nah, ini mungkin supaya saya motivasi sambil ada pujian, sambil ada hormat, sambil dapat follower, sambil lebih populer. Nah, tidak boleh sambil. Ikhlas kita itu harus 100%. Kalau niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala 99% dan 1% untuk dapat popularitas atau dihormati, dicintai oleh orang lain, maka amal itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus 100% semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita terang-terangan, tetapi dengan niat kita memotivasikan orang lain atau mengundang orang lain untuk infak seperti kita. Baik, Syekh. Lalu pertanyaan yang selanjutnya adalah mengenai menyambung silaturahim, Syekh. Misalkan ada orang yang dulunya pernah berselisih dengan kita, bermusuhan gitu. Lalu tiba-tiba kita ingin memperbaiki hubungan itu, kita minta maaf gitu. Namun orang yang bersangkutan masih saja nggak bisa melupakan masalah itu, sehingga yang tadinya kita berharap ini ingin menjadi baik malah makin menjauh gitu, Syekh. Padahal kita sudah mencoba untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Apakah yang seperti itu dikatakan masih tetap memutus silaturahim atau bagaimana, Syekh? Jangan. Yang pertama, kita ikhtiar untuk minta maaf. Dan setelah itu saat kita minta maaf, harus kita cerdas. Kita lihat, kenapa dia sakit hati? Kenapa dia sakit hati? Apa yang dia rugikan? Kita usahakan untuk ganti ruginya. Nah, tidak mungkin kita mengambil haknya atau menjatuhkan namanya, lalu kita minta maaf begitu saja. Enggak, datang kepada dia bilang, saya siap mengganti rugi. Saya pernah menzalimimu, saya siap mengganti rugi. Harus tanggung jawab atas kesalahan yang kita berikan. Enak saja, kita sudah menzalimi orang lain, mengambil haknya, menzalimi namanya gitu. Akhirnya kita minta maaf, mohon maaf. Setiap orang di antara kita bisa melakukan itu. Harus ganti rugi, tanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Setelah itu, kalau itu sudah kita lakukan, tetapi susah kembali damai, maka kita ikhtiar untuk mencari perantara di antara kita yang dihormati oleh orang ini. Perantara di antara kita yang insya Allah akan mendekatkan kita lagi. Insya Allah dengan cara ini kita insya Allah akan dekat lagi. Dan juga kita jangan lupa mendoakan dia tanpa dia tahu. Di dalam sujud kita, ya Allah berikanlah kepada dia kebahagiaan. Ya Allah jadikanlah dia orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ya Allah berikanlah dia anak yang saleh. Berikanlah kepada dia rezeki yang luas. Dia tidak tahu, tetapi kita ikhlas sudah memaafkan dia dan juga bahkan mendoakan dia tanpa dia tahu. Itu benar-benar kita sudah memaafkan dan kita sudah melupakan kesalahan, bahkan kita juga menginginkan kalau dia menjadi orang yang sangat bahagia, menginginkan kebaikan bagi dia. Dan setelah itu insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan melunak hatinya sehingga akan tercipta kedamaian di antara kita. Baik, Syekh. Terima kasih. Pertanyaan terakhir ini, Syekh. Jadi masih terkait dengan meminta maaf. Jadi kalau misalkan ketika kita ini meminta maaf, melakukan sebuah kesalahan, anggaplah di jalan, Syekh. Karena kan kalau di jalan itu emosi meninggi gitu. Tiba-tiba ada sekumpulan kendaraan, tiba-tiba kita mengucap sumpah serapah gitu. Lalu setelah di rumah kita ini baru sadar tadi salah gitu. Nah, tapi kita nggak kenal dengan orang itu gitu. Nah, bagaimana caranya kita tuh agar Allah ampuni dosa kita terhadap orang tersebut yang kita nggak kenal itu, bagaimana, Syekh? Ya, saat kita marah, akal tidak bisa berjalan. Kenapa? Saat kita marah, ada beberapa hormon-hormon yang akan diproduksi, yang namanya katekolamins, adrenalin, efedrin, norepinefrin. Itu semuanya yang membuat kita menghilangkan akal dan pikiran kita, sehingga kita akan mengucap sesuatu yang tidak masuk akal, sesuai dengan emosi kita saat itu. Kalau kita sudah sampai ke rumah, kita sudah tenang, hormon itu sudah efektif lagi, kita ingat, wah, betapa bodoh saya saat itu. Kan?
Maka wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, jangan marah, tahan, sabar. Itu wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ada situasi yang membuat kita marah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan marah dulu, wudu dulu. Kalau wudu, mandi dulu. Kalau kita mandi dan wudu, kita lupa situasi, kita sudah rileks lagi, tidak jadi marah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali ada seorang yang ingin memprovokasi kita atau memicu emosi kita, jangan mau marah, karena itu benar-benar akan menghilangkan kita dari akal kita, sehingga kita tidak akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkak. Jangan marah. Karena kalau kita bilang saat kita sudah mengucap, ya setiap orang, saya sendiri kalau marah pasti akan mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka jangan marah dari awal gitu. Kalau kita sudah keburu, kita sudah marah dan melakukan kesalahan, maka harus kita mencari orangnya dan minta maaf dari dia. Kalau dia tidak memaafkan kita atau kita tidak menemukannya, kita tidak berhasil menemukannya, maka tidak akan pernah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Coba betapa bahaya itu, sangat bahaya. Harus kita menemukan orangnya, harus kita minta maaf dari dia, dan juga harus dia memaafkan kita supaya Allah memaafkan kita. Maka hati-hati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Baik Syekh, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin masih ada waktu sedikit, Syekh. Mungkin Syekh bisa memberikan closing statement mengenai tema kita pada siang hari ini. Silakan Syekh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya sampaikan itu mungkin sering disampaikan oleh ustaz-ustaz dan guru-guru, ulama, sering. Tetapi sering kita melupakan, termasuk saya hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tolong ya, yang hadir hari ini, teman-teman yang saya cintai yang hadir hari ini, tolong ditulis apa yang disampaikan itu, ditulis, dicatat, didokumentasi di medsos kita, disebar di story Instagram, story Facebook, story WhatsApp, supaya terdokumentasi di dalam medsos kita bisa membacakannya kapan saja, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oh, dulu Syekh Yazin pernah menyampaikan tentang ini. Insya Allah saya tidak akan marah lagi. Insya Allah saya akan menjaga silaturahim. Insya Allah saya akan masuk surga dengan memaafkan orang lain. Saya akan memberi tanpa batas kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan itu menjadi bermanfaat bagi kita semua. Tetapi mohon ya, selalu ingat ini, tolong catat apa yang telah disampaikan, supaya apa yang disampaikan itu tidak sia-sia, supaya menjadi bermanfaat bagi kita semua, sehingga semua orang yang kita pernah menzalimi atau pernah terzalimi atau pernah menzalimi kita maafkan, kita damai di antara kita juga pemberian kita semakin besar, semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silaturahim juga akan terjaga di antara kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah adalah closing statement untuk bikin catatan dan disebar supaya dibacakan oleh orang lain, menjadi pahala bagi kita semua, dan juga supaya terdokumentasi bagi kita bisa membacakannya kapan saja. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabil akhir, saya minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya bukan orang Indonesia asli, tetapi saya berusaha untuk menyampaikan temanya dalam bahasa yang mudah, yang bisa dimengerti oleh Bapak Ibu semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Baik Syekh, jazakallah khair atas penyampaian materinya pada siang hari ini. Semoga kita semua dapat mengamalkan, dan insya Allah semoga kita keluar dari bulan suci Ramadan ini dalam hati yang bersih, yang bisa memaafkan dan bisa bersedekah kepada orang-orang di sekitar kita. Baik Syekh, terima kasih banyak. Apabila Syekh ada agenda lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom room ini, Syekh. Barakallahu fikum. Izin saya Alif, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak, Ibu, rekan-rekan karyawan Lintas Harta sekalian, telah kita saksikan bersama kajian zuhur siang hari ini dengan tema Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus bersama Syekh Yazin Al-Hakimi. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Sebelum kita tutup,
kami informasikan kembali agenda-agenda Ramadan yang diselenggarakan oleh Rohis Lintas Arta. Di antaranya adalah ada kajian tematik yang akan diselenggarakan setiap 2 kali dalam sepekannya, yang berisikan materi kajian bahasa Arab, lalu juga ada kajian tahsinul Quran, lalu juga ada kajian fikih, dan juga ada pelatihan imam dan sholat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah agenda-agenda Ramadan ini diselenggarakan tidak hanya untuk seluruh karyawan PT Lintas Arta, namun juga bisa diikutsertakan untuk anak-anak dari karyawan Lintas Arta, yaitu dalam acara pesantren kilat online yang diselenggarakan pada tanggal 12 dan 17 April 2022. Dan link pendaftarannya telah kami sebar tadi melalui kolom chat, dan insya Allah setiap kajian zuhur berlangsung akan kami informasikan kembali dan kami sebar kembali link pendaftarannya di kolom chat. Dan tak bosan-bosan pula Bapak Ibu sekalian, kami menyampaikan untuk Bapak Ibu agar dapat berkontribusi dalam kegiatan dakwah Rohis Lintas Arta dengan cara berinfak maupun bersedekah di QR barcode yang tadi telah kami sebar di kolom chat, maupun nantinya akan tampil di setiap kajian-kajian zuhur yang kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada kajian zuhur esok hari pada pukul 12.30 sampai 13.30 dengan tema, insya Allah besok hari kita akan memasuki tema yaitu akhlakmu adalah kunci rezekimu, yang insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Muhammad Romlan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikutinya dan dapat mengambil pelajaran dari yang disampaikan oleh Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup agenda kajian zuhur kita siang hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf banyak kesalahan di sana sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.